Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Menghapus nama seseorang dari hati, itulah judul renungan hari ini. Bisa jadi kita punya pengalaman menghapus nama seseorang dari hati. Artinya kita mencoba melupakan nama itu, tidak mau mengingatnya. Karena kita punya pengalaman negatif, kita dikecewakan, kita disakiti, kita dirugikan. Dia pernah melakukan yang jahat kepada kita. Mendengar namanya saja kita kesal, apalagi kalau berjumpa dengan orangnya. Kita memilih menghindar atau menjauhinya. Jika masih ada persimpangan, bisa jadi kita cari jalan lain. Hal yang sama pernah dialami Ananias. Firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Kisah Rasul 9 ayat 11. Ananias kaget mendengar nama itu. Dia berkata, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dia lakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Kisah 9:13. Kejahatan Paulus sudah sangat terkenal. Dia memusuhi orang-orang percaya. Ia terlibat dalam kematian Stefanus. Dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dia lakukan terhadap pengikut Kristus. Ananias tidak punya keinginan berjumpa dengan Paulus. Bahkan berusaha menghindarinya karena takut dianiaya. Tapi Ananias tidak mengikuti keinginan hatinya. Dia lebih mentaati perintah Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Kisah Rasul 9:17. Tuhan tidak izinkan nama Paulus dihapus dari hati Ananias. Kita juga bisa belajar dari Yusuf yang tidak menghapus nama-nama saudara-saudaranya dari hatinya. Yusuf tidak menolak mereka, sekalipun dia tidak lupa akan segala kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Yusuf menerima mereka dan menanggung hidup mereka di Mesir. Daud berulang kali dilukai Raja Saul. Daud dengan tulus ingin menolong raja, tapi raja selalu merencanakan yang jahat kepadanya. Raja Saul berulang kali mau membunuh Daud dengan tombaknya, tapi Daud tidak pernah membalasnya. Bukan karena tidak ada kesempatan. Dia memiliki kesempatan membunuh Saul ketika dia ke gua Adulam. Daud hanya memotong punca jubahnya. Orang-orang Daud menyuruh supaya membinasakan Saul. Tapi Daud berkata, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 7. Tuanku, itulah sebutan Daud kepada Saul yang kerap kali merencanakan yang jahat dan pembunuhan kepadanya. Dia tetap menghormati Saul karena dia telah diurapi oleh Tuhan. Daud tidak berkata, "Mana ada urapan Tuhan bagi orang yang sejahat dia." Daud tetap berfokus kepada Tuhan, bukan kepada kejahatan Saul. Itulah tanda bagi seorang yang dewasa dalam rohani. Yesus pun tidak menolak Petrus yang telah menyangkalnya. Yesus juga tidak menolak perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa mengurapi kakinya. Yesus tidak menolak siapapun, melainkan menerimanya. Mari kita mencontoh Yesus. Jangan pernah menghapus nama siapapun dari hati kita. Allah belum selesai bekerja dalam hidup mereka.
perubahan bisa terjadi dalam hidup siapapun seperti Paulus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami melakukan firman yang Engkau sudah nyatakan dalam kitab suci, supaya kami tidak pernah menolak siapapun, tidak pernah menghapus nama siapapun dari dalam hati kami. Mungkin perbuatan mereka menyakitkan bagi kami, tetapi kami percaya Allah belum selesai bekerja dengan mereka. Allah terus memproses, Allah terus mengubah mereka. Satu hari mereka akan mengalami perubahan di dalam Yesus. Ajarlah kami terus berdoa buat mereka. Bapa di surga, berkati anakmu yang mendengar Ephrata Devotion hari ini, supaya mereka juga menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Turunkan, curahkan berkat berkelimpahan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.